Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah hadir kembali di mata kuliah Cyber Security. Mohon maaf hari ini kita online karena dari semalam kurang enak badan. Hari ini kita akan bahas tentang firewall. Oke. Cuma waktu minggu kemarin kita ada yang kita skip ya, yang pertemuan minggu lalu, karena pertemuan minggu lalu saya masih belum berhasil mendemokan web server. Maka kita coba dulu aja review yang pertemuan minggu kemarin. Oke. Oh iya, kita belum pernah, nanti aja lah. Belum pernah bahas yang kuis-kuisnya. Oke, untuk yang pertemuan kedua berarti saya butuh 3 buah virtual mesin. Yang pertama adalah klien. Kita menggunakan Windows 98. Kemudian kedua adalah router. Kita menggunakan FreeBSD 411. Dan terakhir adalah kita menggunakan server yang juga menggunakan FreeBSD 411. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang apa ini? Oh, ya, jadi kita coba lihat Windows 98 dulu. IP config untuk mengecek IP address-nya 192.168.5.1.2. Oke. Berarti saya punya klien dengan IP address 192.168.56112, dan ini akan terhubung dengan router, dan routernya 192.168.56113. Dan sisi kanannya adalah 192.168.100. Dan kemudian server. Dan server di sini saya menggunakan IP address 192.168.101. Seperti ini. Oke, kita coba aja. Di sini Windows 98 klien sudah up dengan IP address 192.168.56112. Ini. Dan kemudian router. Ini servernya. Nah, ini routernya. Root dan cyber security IF config, jadi beda dikit dengan yang Windows 98. Kalau Windows 98 IP config, kalau yang ini IF config. Dan di sini kita lihat IP address-nya 5613 sesuai di sini untuk pintu kirinya, dan pintu kanannya 100. Ini.
Dan untuk servernya root cybersecurity 101 ini deh. Oke. Nah, sekarang kita coba dari klien ping ke pintu kiri yang ini 192.168.56.113. Masih gagal karena router defaultnya dia aktif firewallnya. Jadi kita harus matikan dulu IPFW disable firewall. Ini kalau sudah baru kita bisa ping. Seperti ini. Udah berhasil pingnya, dan kalau kita perhatikan IP config all, jadi kita bisa melihat bahwa mana dia? Nah, ini default gateway-nya agak kecil ya tulisannya ya. Bentar. Saya coba zoom. Nah, ini. Jadi IP address-nya klien itu 56112 dengan subnet mask-nya /24. Dan default gateway-nya adalah 103.56.103. Berarti kalau misalnya klien ini pingin ngirim paket di luar dari subnetnya dia, yaitu di luar dari 192.168.56/24, maka dia akan melemparkannya ke 5613. Maka ini adalah jadi gateway-nya dia. Jadi ini adalah gateway-nya klien. Sehingga klien tahu, oh kalau saya ngirim paket ke subnet lain, maka saya harus mengirimkannya ke 113. Makanya kalau saya ping 192.168.1.100, dia tahu bahwa oh 1.100 kan beda dengan subnet saya. Saya tidak tahu di mana 1.100 itu, maka saya akan mengirimkannya ke default gateway, yaitu ke 5613 ini. Maka di sini kalau saya enter, maka paket ini akan dikirimkan ke 113 dan direspon balik oleh 1.100. Dan kalau saya ping 101, sama juga, dia akan dilemparkan ke 103 dan dibalas oleh server. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk capture apa namanya, web server yang ada di server dengan cara kita pakai TCP dump. Berita-berita ini ada di sini, kita coba lihat lecture note ini. Oh, belum ada ya. Bentar. Strategi cyber security. Pelayan, oh iya. Oke, berarti belum saya jelaskan di sini. Atau mungkin di lecture note 3. Oh iya, nggak ada juga. Oke, nanti saya catat dulu. Tidak kelupaan, tadi saya harus mengupdate lecture note 2.
untuk capture paket. Oke, seperti itu cepatnya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Tetap aja udah nggak pakai. Nah, sekarang kita coba untuk capture dengan cara menjalankan suatu program bawaan dari keluarga Unix. Jadi di Unix itu ada satu program bawaan namanya TCP/DUM, dan Linux karena dia cloning dari keluarga Unix, maka dia juga menyertakan aplikasi TCP/DUM. Nah, TCP/DUM itu sebenarnya adalah aplikasi yang dia akan mengambil seluruh transaksi paket yang lewat dari suatu node, dan kemudian bisa kita lihat langsung atau kita dump, kita buang menjadi suatu file. Jadi misalnya TCP/DUM -w, udah saya coba dulu. Ini ada di root, berarti saya harus pindah ke home dulu, biar nanti gampang saya downloadnya. Ini ada HTTP cap, itu saya hapus dulu. Remove HTTP cap. Kemudian, oke, TCP/DUM -w, misalnya HTTP pcap. Jadi saya akan mengambil seluruh transaksi paket HTTP. Sebenarnya semuanya saya ditangkap, cuma ini nama filenya aja yang HTTP. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita coba jalankan dulu di sini. Internet Explorer. Kalau gitu. Oke. Nah, jangan lupa untuk keluar, ini kan mouse saya sudah terkunci di dalam virtual machine. Buat keluar tinggal tekan kontrol kanan. Jadi sekarang bisa keluar dari virtual machine. Oke. Nah, sekarang web browser sudah siap. Kita coba hapus dulu dari tools, internet option, kemudian delete file, semua kita hapus jadi fresh. Dan kemudian untuk connection pun juga saya clearkan dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang saya diminta untuk mengakses web server. Berarti 192.168.1.100. Oke, tapi sebelum itu kita mulai, kita akan melakukan capture terlebih dahulu. Udah? Dia sudah capture sekarang. Nah, baru sekarang kita coba untuk jalankan. Enter. Oh, tidak ada dia. Bentar. Ini kita hapus dulu. Karena gagal. Ada sesuatu yang masih salah. Kita lihat server. Apakah dia sudah jalan untuk HTTP? Oops. Sudah jalan HTTP-nya, berarti Apache-nya web server sudah jalan.
Coba ping 192.168.1.101 bisa. Kita coba telnet 192.168.1.101 bisa. Berarti harusnya dia bisa. Nah, sekarang bisa, tadi nggak bisa. Oke, kita ulangi lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, tadi harus dipakai HTTP deh. Kita hapus dulu semua file-file offline-nya. Oke. Sekarang HTTP 192.168.1.101. Sekarang kita capture. Nah, ini tadi kode server salah. Nah, sambil kita jalan TCP dump. Udah. Dan sekarang saya enter. Sudah keluar websitenya, selesai. Saya hapus lagi, delete file, dan kemudian saya hapus. Saya tutup. Dan setelah selesai, ini saya Ctrl C. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah punya suatu file baru, namanya HTTP PCAP. Dan file ini perlu kita download untuk kemudian bisa kita analisis. Kita download menggunakan WinSCP kalau saya. Oke, 192.168.1.100. Username-nya adalah manager tadi, passwordnya adalah cyber security. Keyboard saya agak aneh, jadi perlu saya pastikan passwordnya benar. Cyber security. Ctrl X. Oke. Login. Dia sudah masuk dan ini adalah filenya. Kita download. Kita download ke misalnya ke drive D aja biar gampang. Oke. Udah. Cepat kok, kan cuma 7 KB. Apalagi cuma lokal. Oke, kita sekarang masuk ke drive D. Ini dia, itu PCAP. Kita coba buka. Nah, ini adalah filenya. Oke, kita coba lihat. Ini kita nggak salah dulu yang ini. Nah, kita perhatikan di sini. Sekarang tanggal 8 Maret. Jam 13.52 tadi. Sudah kita capture. Ada sebuah paket dari 5612 dari sini, dari klien ke destinasi adalah 101 ke server, dan paketnya adalah TCP.
Dan dia adalah paket SYN. Dalam artian dia adalah three-way handshake. SYN, kemudian ada SYN acknowledge, jawaban dari server ke klien, dan kemudian dari klien jawab lagi ke server. Untuk ACK-nya kan three-way kan. Ya dari klien bilang halo, oke, seperti itu. Jadi ada three-way handshake. Baru setelah itu klien pada 8 Maret 2023 jam 13.52.47 mengirimkan sebuah paket GET untuk mendapatkan konten HTTP-nya. Dan ini akan dikirimkan 200 oke, berarti dia sudah oke, berarti saya akan memberikan request kamu sudah oke, berarti akan saya kirimkan isi website saya. Dan isi websitenya adalah yang ada di root. Maka di sini get garing. Oke. Kemudian nah, oke, pertama dia dapat HTTP 1.1 terus oke, berarti get. Dia dapat rootnya. Apa maksudnya minta rootnya? Isi rootnya apa? Root maksudnya ininya apa? Konten dasarnya itu apa? Kok ada tadi tutup ini ya, Pak. Konten website dasarnya itu apa ya? Nah, tapi ternyata pada saat saya membuka websitenya ada gambar-gambar yang dibutuhkan. Dan gambar tersebut berarti saya harus minta lagi. Nah, caranya minta, saya tidak perlu lagi ngirim three-way handshake karena sudah kenalan kan. Jadi setelah get garing itu sebenarnya dia hanya mendapatkan indeks HTML-nya. Oke, kita coba lihat di sini. Di server, ini saya tutup aja, sudah selesai. Ini kita pakai. Nah, di server. Nah, di server ada sebuah file yang namanya index HTML. Nah, sebenarnya file index HTML itulah yang di get sama klien. Dan isi dari index HTML itu, isinya ya tadi yang ditampilkan di klien. Kita coba lihat lagi tadi. 192 tuh deh. Ini. Jadi ada tulisan, kemudian ada gambar bulu, kemudian di bawahnya juga ada 3 buah gambar. Nah, gambar ini harus di-get lagi sama klien. Makanya di sini di apa namanya? Dari hasil pickup-nya itu setelah get index HTML, jadi maksudnya get root-nya, nanti ada lagi. Coba kita lihat. Nah, ini. Saya minta gambarnya sekarang. Karena isi di indeks HTML ada referensi menggunakan gambar ini. Manual, images, weather, JPG. Nah, jadi saya harus get lagi. Saya sebagai klien, saya harus get lagi. Saya minta gambarnya gitu. Oke, maka di sini akan diberikan gambarnya. Nah, setelah itu selesai, barulah nanti dari antara klien sama server itu bye-bye. Dan di sini yang bye-bye pertama kali adalah dari server. Dari server
itu ngirim VIN ACK, klien jawab dengan oke, dan kemudian ternyata dia kirim 2 kali. VIN ACK lagi dan ACK lagi. Dan baru setelah itu ada reset. Jadi reset maksudnya, udah lo gue bye. Selesai. Jadi kalau setelah itu mau connect lagi, harus 3-way handshake lagi jadinya. Sin acknowledge, minta gambarnya lagi, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kali minta gambar. Oke, nah ini contohnya apa yang terjadi pada saat kita sebagai klien ingin mengambil isi suatu website. Jadi pertama saya akan download dulu teksnya, teks filenya. Dari teks file itu ternyata saya perlu gambar ini. Nah, gambar tersebut saya download, saya minta lagi, get lagi. Mana gambarnya gitu. Kalau gambar ada 10, ya saya minta. Ini gambar pertama mana, gambar kedua mana, gambar ketiga mana, dan seterusnya sampai semuanya oke. Oke. Nah, itulah yang terjadi pada saat kita berinteraksi dengan HTTP. Nah, kalau misalnya HTTPS gimana gitu? Oke, kita coba sekarang HTTPS. Ini saya tutup dulu. Dan saya capture lagi di routernya. TCP dump, sekarang HTTPS. Oke. Oh, cuma bentar. Sekarang saya coba dulu. Sekarang saya HTTP kedua sekarang misalnya. Nanti kita coba bandingkan bedanya apa. Oke. Nah, di HTTP kedua, kondisinya adalah dari klien itu sudah pernah mengakses server seperti ini. Nah, sekarang saya coba capture lagi HTTP2 nama filenya. Oke, udah. Nah, sekarang saya buka lagi. Saya minta website kamu. Oke, ini dia ya. Oke, udah selesai. Maka saya upload C. Oke, sekarang sama HTTPS ya. Sekarang HTTPS, berarti sekarang kita analisis. Enter. Nah, sekarang kalau tadi HTTP saja, sekarang saya mau coba menggunakan HTTPS. Enter. Anda akan pindah ke secure connection. Dan semua informasi akan aman. Ini cuma kasih kayak apa? Informasi aja. Oke. Ups. File enkripsi yang diberikan oleh server ini kayaknya nggak valid gitu. Yakin mau pakai gitu. Makanya do you want to proceed? Sebentar, saya cek dulu. Oke, view certificate. Kita lihat. Di sini dibilang issue to Snake Oil. snakeoil.com. Sudah expired. Udah nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Seperti ini. Dan selesai. Oke. Sekarang saya selesai dulu, saya berhenti capture. Dan sekarang berarti saya punya 3 buah file. HTTP pcap yang tadi, HTTP2 yang kita sudah pernah akses, kita akses lagi. Dan ketiga adalah HTTPS. Oke, kita sekarang coba download kedua file yang terakhir tadi menggunakan WinSCP. 192.168.1.100. Jadi kita akan mengakses
router lewat pintu kanan. Kenapa router? Ya karena kita tadi capture di router kan ini. Kan kita capture filenya tadi di router. Oke, username-nya menggunakan manager dan passwordnya adalah cyber security. Connecting, oke. Kita download yang HTTP2, HTTPS, dua-duanya kita download ke drive D yang tadi. Ya, tutup. Sekarang kita lihat. Ini dia HTTP2 pcap. Kita coba buka. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini apa tadi? HTTP2 ya. Oke. Kita lihat dari three-way handshake-nya, nah dia. Ada SYN, seek, acknowledge, dan acknowledge. Dan sekarang ada HTTP GET, ngambil indeks HTML-nya, dan kemudian udah. Cuma segitu aja. Kok dia nggak minta download gambar lagi ya? Nah, alasannya kenapa dia tidak minta download gambar lagi? Berarti tadi ada gambar kan? Setelah kita get index HTML, dibuka sama dia, saya perlu gambar nih, biar tampilan di websitenya itu jadi cantik gitu. Ada gambarnya harusnya di sini gitu. Maka dia akan minta get, saya minta gambarnya. Nah, cuma karena aku nggak minta ya. Gitu. Nah, kenapa nggak minta? Itu karena di setiap web browser itu dia punya yang namanya cache atau tulisannya cache. Beberapa orang bilangnya cache. Jadi dia punya cache atau case di mana gambar-gambar tadi yang sudah pernah dia get dari suatu server disimpan sama dia. Sehingga pada saat saya buka ini lagi, saya buka suatu indeks HTML, terus di sana dibilang, oh saya butuh gambar namanya feather.jpg. Kayaknya saya punya deh, saya coba lihat buku case-nya, saya buka dulu. Iya benar, saya punya data gambar case ini, gambar feather JPG ini, berarti nggak usah download lagi. Makanya di sini saya tinggal ngambil dari browser cache, jadi web browser dia punya cache memori, langsung ngambil dari sana. Nggak perlu lagi download dari web servernya. Makanya di sini cuma get garing, udah selesai. Nah, jadinya dia lebih cepat. Nah, cuma masalahnya kalau sebenarnya di server itu sudah diupdate gambar feathernya. Misalnya tadi feathernya gambarnya sebenarnya besar, bagus, dan warna-warni. Terus diupdate jadi hitam putih misalnya. Tapi namanya sama. Nah, pada saat si klien download indeks HTML, dibuka, oh saya perlu feather.jpg, saya punya feather.jpg gitu. Langsung dia ambil dari browser cache-nya. Padahal gambarnya sudah beda dengan yang kita ini, yang kita harusnya kita download dari website, dari web server. Nah, makanya seringkali kalau kita misalnya lagi pakai satu aplikasi misalnya, kemudian kok error ya, atau kalau enggak, kok tampilannya sama aja gitu. Terus tiap kali kita nanya ke helpdesk ya, pasti solusi pertamanya adalah coba di clear dulu browser cache-nya. Karena takutnya ada sebuah script yang sudah diupdate oleh orang IT-nya, tapi belum terupdate di browser cache si klien, si user. Seperti itu. Oke, kita coba gambarkan.
Teman-teman kalau sambil mau minum, makan, silakan loh. Bagian juga online kan, jadi enggak ini. Enggak masalah, di rumah, di kelas aja enggak apa-apa kok. Apalagi kalau lagi di kosan. Oke. Tadi ini adalah si klien. Ini adalah si server. Di server ada namanya index.html. Dan kemudian ada file namanya feather.jpg. Nah, si klien pertama dia akan ngirim get. Maka indeks HTML itu akan dikirimkan. Di web browsernya klien, dibukalah indeks HTML itu. Apa ya isinya? Setelah dibuka, oh ternyata di dalam indeks HTML ada referensi ke suatu gambar. Dan gambar itu namanya feather.jpg. Makanya klien kirim get lagi. Cuma sekarang get-nya adalah feather.jpg. Dan kemudian si server akan mengirimkan filenya feather.jpg. Dan file ini disimpan di web browser CAS. Seperti ini cara kerjanya. Makanya pada saat saya get lagi, kemudian saya get index HTML. Oke, ini index HTML-nya. Saya dapat index HTML-nya, saya buka. Oh, saya perlu file gambar namanya feather.jpg. Tapi saya periksa dulu di web browser CAS saya. Oh, ternyata ada. Nih, ada. Oops, maaf. Ini dia. Maka saya nggak perlu lagi get feather.jpg. Langsung pakai ini. Langsung ditampilkan di web browsernya. Lebih cepat kan jadinya, nggak perlu download lagi. Dan lebih cepat dan juga jadi efisien penggunaan internetnya. Cuma masalahnya kalau feather JPG ini diupdate, sebenarnya dia jadi apa? Aslinya dia hitam putih. Terus diupdate, dia jadi berwarna biar cantik lah gitu. Tapi nama filenya sama. Nah masalahnya si klien nggak tahu kan kalau itu sudah terupdate. Dia cuma tahu bahwa indeks HTML membutuhkan feather JPG. Dan feather JPG ada di web browser CAS saya. Ya udah tinggal saya pakai yang ada di sini. Padahal gambarnya sudah salah. Oke, itu contohnya untuk yang HTTP tadi. Oke, sekarang kita coba analisis yang HTTPS. Jadi ya. Nah, di HTTPS tetap ada three-way handshake, since, acknowledge, cuma sekarang nggak boleh langsung get. Dia harus kenalan dulu. Kenalan dengan menggunakan protokol SSL. Hello, hello juga dari klien, dari server. Terus kita klien key exchange. Di sinilah terjadi pertukaran kunci, pemberian kuncinya. Ini klien key exchange. Oke, kalau misalnya sudah, maka akan terjadi handshake. Handshake ini dia challenge. Coba benar nggak kamu bisa melakukan enkripsi dengan key ini, gitu, public key ini. Gitu. Setelah dikasih, oke. Oh iya benar kamu bisa kok. Ya udah kita sekarang tukeran data. Oke, nah itu konsep di mana HTTP berbeda dengan HTTP
Oke, ini topik yang minggu lalu masih. Nah, sekarang kita coba untuk membahas yang pertemuan minggu ini. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang HTTP. Oke, kalau enggak, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke yang firewall. Kita menggunakan lecture note 3 sebagai referensi kita. Oke, kita sudah punya ininya. Apanya? Klien, router, dan ininya. Oh, di sini adanya. TCP dump, FWDP. Oke, nah apa? Nah, sekarang kita coba untuk melakukan firewall. Nah, tadi kan urutannya dari klien itu akan mengakses server. Misalnya yang diakses adalah HTTP. Nah, maka itu berarti dari klien itu akan mencoba untuk mengakses HTTP, HTTP aja ya, nggak usah HTTPS ya. Seperti ini. Nah, semua transaksi ini akan dilewatkan via router, yaitu lewat gateway-nya, kemudian lewat pintu kanan, dan akhirnya nyampe di server. Nah, sekarang kita coba. Cuma sekarang routernya kita aktifkan lagi firewall-nya. Kalau tadi mematikan firewall dengan IPFW disable firewall, sekarang menggunakan enable firewall. Atau kalau enggak kita reboot aja. Oke, kita tunggu sebentar. Ini kalau lagi jalanin VM cepat banget habis baterainya. Oke, sebentar ya, sambil nunggu jalan. Ya udah, root security. Udah, nah sekarang kita coba untuk buka. Enter, maka di sini akan mencoba untuk opening, membuka halaman HTTP 192.168.1.101. Itu saya ingin membuka website yang ada di server. Opening, waiting, dan di sini ada icon Internet Explorer-nya yang muter-muter terus. Menunjukkan dia sedang mencoba untuk mengakses server. Kita tunggu dan tunggu dan tunggu. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang di router defaultnya dia aktif firewall-nya. Nah, kita coba lihat IPFW, IP firewall show. Nah, di IP firewall show ini menunjukkan aturan-aturan atau rule yang berlaku untuk firewall. Oke.
Oke, kita coba aja. Kita reboot lagi sekarang. Nah, ini. Oke, udah. Root cyber security. IPFW show. Nah, di sini IPFW show ada angka 65535 182424. Dan ini akan bertambah terus. Seperti ini. Cuma angka pertamanya tetap. Nah, angka pertama di sini itu menunjukkan nomor rule-nya. Nah, nomor rule ini disertai dengan accounting-nya. Accounting dalam artian ada berapa paket yang sesuai dengan rule nomor 65535 ini. Nah, rule-nya apa? Rule-nya adalah ini. Deny IP dari manapun, mau kemanapun. Jadi dia akan menolak semua paket dari manapun, mau kemanapun. Maka di sini akan ditolak semuanya, seperti ini. Makanya pada saat saya nyoba untuk akses ini, paketnya sebenarnya paket dari klien itu sebenarnya nyampe, cuma ditolak oleh routernya, oleh firewall-nya. Karena dia sesuai dengan rule ini, from any to any. Nah, kalau misalnya saya pengen, ya udah boleh sekarang yang klien ini boleh deh akses ke server. Oke, berarti kita harus buka. Maka kita akan IPFW add sesuai dengan sini. Dia. Nah, ini. IPFW add 1000 allow IP terusnya. Coba ya. IPFW add 1000 allow IP from 192.168.56.112 to server 192.168.1.101. Ya, kita coba lihat. Disuruh kan? Periksa dengan menggunakan IPFW show. Oke, IPFW show. Ya, sudah ada rule baru sekarang. Dan rule number-nya adalah 1000. Dan accounting-nya masih 0. Berarti belum ada paket yang sesuai dengan rule ini, yaitu dari 5612 ke 1101. Nah, sekarang kita coba lagi dari klien. Enter. Sekarang kita lihat IPFW show. Sudah ada accounting-nya. Sudah nambah dia counternya. Tadi kan 0. Sekarang jadi 4 paket. Ini adalah jumlah paketnya. Ini jumlah byte-nya. Berarti ada 4 paket loh yang sesuai dengan rule ini. Dan rule-nya adalah sebuah paket dari 112 si klien ini ke server. Oke, berarti sudah bisa. Paketnya sudah bisa masuk, sudah diterima sekarang. Nah, cuma kok nggak bisa ya? Kok tetap dianggap nggak bisa buka?
Nah, masalahnya adalah kita memperbolehkan rule ini, memperbolehkan paketnya dari klien ke server. Padahal kalau kita perhatikan tadi Wireshark-nya, tadinya ini misalnya, kalau kita perhatikan Wireshark-nya, setelah saya kirim GET, servernya ngirim respon. Jadi ada request, ada respon pasangannya. Nah, yang kita allow baru yang request. Oke, request boleh lewat. Nah, masalahnya respon dari servernya di-reject karena belum ada aturan yang sesuai. Bahkan aturan sesuainya jadinya masuk ke deny IP, ditolak. Karena masuk yang from any to any. Seperti ini. Nah, makanya kita harus nambahin lagi. Yaitu ini. Arah sebaliknya sekarang kita tambahkan. Oke. Coba IPFW add, coba sekarang 1100 biar beda dikit. Allow IP from, nah sekarang baru dari server ke klien. It's 56112. Ya, berarti kita sekarang punya 3 rule. Rule pertama adalah yang tadi, dari klien ke server. Rule 1100 adalah dari server ke klien, jadi responnya sekarang bisa lewat. Dan terakhir adalah menolak semua IP di luar dari klien dan server tadi. Oke, nah sekarang kita coba. Enter. Sekarang baru bisa. Karena sekarang memang request-nya bisa terkirim. Nah, sekarang udah jadi 18. Responnya bisa lewat juga. Jadi request-nya bertambah 10 paket. Responnya bertambah dari 0, sekarang bisa lewat 8 paket. Oke, nah itulah cara kerja dari firewall. Nah, firewall sendiri dia ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah normally close. Normally close itu adalah yang kita terapkan saat ini. Jadi artinya adalah semua pintu ketutup. Normalnya adalah close semuanya. Kalau dibutuhkan, baru saya buka satu-satu. Kayak yang kita lakukan ini. Kita buka satu-satu. Perlu akses apa nih? Oh, dari klien ingin mengakses ke server. Buka. Terus apa lagi? Oh, dari servernya perlu kirim respon ke ini, ke server. Oke, buka. Jadi dia normally close. Nah, pendekatan yang kedua adalah normally open. Jadi kalau normally open, defaultnya kebuka semua pintunya. Baru kemudian kita tutup satu-satu. Tutup, 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 tutup. Nah, cuma memang kalau normally open, ya bahaya. Takutnya kita ada pintu yang lupa kita tutup. Kalau kita lupa kita tutup, ya bisa fatal. Orang bisa masuk lewat pintu itu. Tapi kalau normally close, ya kelebihannya adalah aman, cuma nggak nyaman buat user. Misalnya usernya IP address-nya dinamis. Kemarin 112, tapi hari ini jadi 111 misalnya. Terus kok nggak bisa saya buka website server ya? Setelah dicek sama orang IT-nya, lah IP address-nya jadi 111. Akhirnya datang ke router, dibuka lagi. Nah, itu jadi ribet kan. Nah, makanya memang keamanan sama kenyamanan itu biasanya memang berbanding terbalik. Mau aman, pasti bikin user nggak nyaman. Tapi mau bikin user nyaman, ya pasti efeknya keamanan jadi menurun. Nah, oke, nah ini tentang firewall.
Nah, sekarang firewall sendiri, dia punya yang namanya generasi. Yang tadi kita bahas adalah firewall generasi pertama. Di mana kalau kita menggunakan generasi pertama, kita harus buka setiap pintunya. Kalau dia normally close ya. Kalau dia normally close berarti buka pintu yang ini, buka pintu yang ini, buka pintu yang ini, dan buka pintunya dua arah. Karena setiap transaksi itu hampir semuanya butuh request dan respon. Kayak misalnya HTTP, klien kirim request, server ngirim responnya. Nggak bisa cuma satu arah, maka dia dua arah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau tadi misalnya, kalau tadi kan sederhana, ada klien ingin mengakses ke, ini kita gambar sebagai firewall, gambarnya terlalu berantakan. Ulang lagi. Ini adalah klien, dan ini firewall, dan ini adalah server. Nah, pada saat klien yang 56112 dan server 1101 ingin ngobrol, maka ini harus saya buka. Allow dari 112 ke 101. Nah, setelah dibuka, bisa lewat. Tapi ini baru request-nya. Harus buka lagi untuk responnya. Maka kita harus buka dua arah untuk setiap komunikasi klien sama server. Kalau kliennya berubah IP address, wow lumayan, kita harus nambahin rule lagi. Nah, yang jadi masalah adalah server. Servernya, apalagi kalau ini adalah internet, servernya kan ada jutaan, ada banyak banget ya. Dan IP address-nya beda-beda. Nah, kalau IP address yang beda-beda seperti itu, lah ya masa harus kita tambahin rule untuk satu demi satu gitu. Jadi kita harus ngecek dulu Google. Boleh nggak ngakses Google? Boleh. Oke, IP address-nya Google berapa ya? Oh, sekian. Oke, kita tambahkan di rule-nya. Terus boleh ngakses apa lagi? Microsoft. Oke, IP address-nya Microsoft berapa? Tambahin ke rule-nya. Itu baru Google sama Microsoft. Lah yang lainnya kan banyak banget. Nah, terus solusinya gimana? Kalau misalnya, oke, untuk yang respon di sini, kan tadi ada request. Kalau yang request, bolehlah kita pasang IP address 112. Tapi yang dari server, servernya IP address-nya bisa banyak banget. Ya udah kita pasang misalnya dengan any. Oke, kita coba. Bisa enggak seperti itu? Jadi kita coba lagi. IPFW show. Oke, kita hapus dulu. IPFW delete 1000. Terus IPFW delete 1100. IPFW show. Oke, sekarang sudah close semua pintu. Sekarang saya tambahin IPv add 1000 dari klien ke manapun. Boleh kan? Karena servernya ada banyak loh. Ada Google, ada Microsoft, ada apa lagi yang lainnya. Oke, sekarang responnya gimana? Oke, kita buka aja lah semuanya berarti.
Seperti ini. Berarti from-nya jadi any. Ya, jadi sekarang FPV show seperti ini. Jadi sekarang kita punya dua rule baru yang memperbolehkan paket yang berasal dari klien kemanapun. Dan satu rule lagi yang memperbolehkan paket dari manapun ke klien. Oke, sekarang kita coba. Bisa enggak ini bekerja? Kita coba lihat. Enter. Bisa. Kita coba lihat accounting-nya. Ya, ada 10 paket dari klien ke manapun. Jadi ada 10 paket yang sesuai dengan rule ini. Dan ada 8 paket yang sesuai dengan rule ini yang merupakan respon dari request 10 paket di atasnya. Ternyata bisa pakai ini. Aman kan? Nah, terus ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kita mengallow any. Berarti siapapun dari internet, dari sini, siapapun di internet ini, sekarang boleh mengakses klien. Oh, bahaya itu. Tadi kalau kita ngarepinnya, kan servernya ada Google, ada Microsoft, ada macam-macam gitu. Jadi kita terpaksa pakai any. Oke, enggak apa-apa. Nah, cuma masalahnya kita nggak bisa berharap semua server di internet itu orang baik-baik kan? Bisa aja orang jahat. Nah, padahal kita sudah membuka siapapun dari internet, from any, boleh akses ke klien. Nah, itu yang bahaya. Karena yang tadi kita berpikiran positif, ini kan buat buka Google sama buka Microsoft, jadi mereka bisa ngasih respon. Iya, kalau emang Google Microsoft aman. Tapi kalau dia adalah orang jahat, hacker, berarti dia bisa masuk juga jadinya, karena dia masih sesuai dengan rule ini. Nah, terus solusinya gimana? Nah, makanya di sini ada sebuah generasi firewall, yaitu generasi kedua, di mana respon tidak perlu kita bikin. Jadi rule yang nomor 1100 ini, itu tidak perlu kita bikin. Jadi kita coba IPFW delete 1100. Oke, seperti ini. Lah, tapi kalau gini berarti kan responnya nggak bisa balik. Sama seperti yang tadi kita awal-awal kan nggak bisa kan. Respon dari server nggak nembus, nggak balik ke klien. Nah, sekarang baru kita ubah sedikit. Yang 1000 ini kita tambahkan IPv add 1000 ini dari klien to any. Nah, di sini disuruh sekarang tambahkan keep state. Any keep state. Seperti ini. Berarti sekarang ketambahan satu parameter baru, yaitu keep state. Emang dia ngapain sih? Kita coba ya. Bisa enggak? Bisa sekarang. Dan ada 18 paket yang sesuai. Nah, perhatikan sekarang. Kalau tadi tersplit 2, 10 paket untuk request, 8 paket untuk respon. Sekarang digabung jadi satu, langsung jadi 18 paket. Berarti satu rule ini dia berlaku untuk request dan juga responnya. Jadi request
sesuai rule ini, respon dari server sesuai juga dengan rule ini. Nah, kok bisa? Padahal ini kan dari klien to any, bukan dari any ke klien. Nah, itulah fungsi keep state di sini. Oke, kita coba jelaskan ya. Apa sih maksudnya keep state di sini? Nah, pada saat si klien ini ngirim paket ke server, terserah mau yang mana. Ini request. Bentar, suka error ini pen saya ini. Nah, ada. Nah, si klien ngirim request. Request-nya dibaca oleh firewall. Oh, ini ada paket dari 192.168.56.112. Jadi from to 192.168.101. Oke, berarti ini sesuai dengan rule nomor 1000 tadi. Karena from 122 to bebas to any. Berarti dia masih sesuai dengan rule yang pertama. Nah, kalau dia ada keep state-nya, dicatat sama dia oleh firewall ini. Jadi firewall sekarang nyatat dia. Dicatat sama dia. Oke, pada jam sekian, yaitu jam berapa saya? Ya, misalnya apa? Pada tanggal 8 Maret jam 14.50 misalnya. Ada sebuah paket datang ke saya itu firewall, IP-nya dari 112 dan tujuannya 101. Nah, karena ini sesuai, boleh lewat. Dan karena rule-nya adalah keep state, saya catat jadinya. Jadi dia catat oleh firewall. Nah, begitu ada respon dari server, server ngirim respon. Paketnya datang kan, dan paketnya isinya adalah from 192.168.101 to 192.168.56.112. Nah, dia cek, nggak ada rule yang sesuai. Karena rule-nya tadi cuma 2 jadinya kan. From 112 to any. Rule yang kedua, tolak apapun. Ini nggak ada sesuai. Tapi sebentar dulu, saya cek dulu di memori saya. Siapa tahu ini adalah respon dari paket sebelumnya. Dia cocokin. Tadi ada nggak ya paket dari 112 ke 101? Oh ada, ini dia. Oh berarti ini adalah paket yang merupakan respon dari ini. Oh berarti sekarang karena inilah respon dari request sebelumnya yang sudah saya catat, ya udah boleh masuk. Akhirnya dia boleh masuk responnya. Karena dia adalah respon dari request sebelumnya. Nah, itu kuncinya. Berarti harus ada request sebelumnya, barulah responnya boleh lewat. Jadi kalau ada server ngaku-ngaku, saya dari 101 mau ke 112, dicek. Sebelumnya ada nggak request ke sana? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, oh kamu nggak boleh masuk. Kamu bukan respon dari request sebelumnya. Nggak ada request sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada di tabelnya dia, wah iya ada nih, ada nih. Tadi jam 14.50 ada request dari 112 ke 101. Oh iya cocok, udah. Berarti boleh lewat. Nah itulah fungsi keep state. Dia nyatat.
Jadi sekarang dengan menggunakan keep state, kelebihannya adalah kita jadi lebih mudah mengelola rule firewall. Lebih mudah karena kita cukup dengan satu rule untuk setiap koneksi. Kalau sebelumnya, kalau bagian generasi pertama, kita harus bikin kan rule buat ke Google, rule lagi buat ke Microsoft, rule lagi buat kemana, seperti itu. Kan ada jutaan rule jadinya, nggak efisien. Nah, makanya dibuatlah generasi kedua, di mana cukup dengan satu rule, aman. Satu rule untuk semua server. Karena dia nyatet. Itu keuntungannya. Tapi kekurangannya gimana? Karena setiap teknologi kan pasti ada plus minusnya kan. Kekurangan generasi kedua apa? Nah, kekurangannya adalah dia butuh memori. Jadi, kalau kita pakai keep state, maka dia membutuhkan memori yang cukup besar di sini. Karena klien itu nggak mungkin kan cuma mengakses satu server aja kan, pasti bisa banyak. Maka di sini request-nya itu bisa banyak banget. Satu klien dalam satu saat itu bisa sampai ratusan. Karena tadi kan get indeks HTML, perlu gambar, get lagi gambar pertama, get gambar kedua, get gambar ketiga. Itu baru satu page, satu halaman. Usernya ngeklik lagi, wah ini ada 300 gambar. Get gambar pertama, get gambar kedua, get gambar ketiga, get gambar ke 300. Banyak. Dan itu baru satu klien. Bayangin kalau misalnya sampai 100.000 klien, misalnya ada perusahaan, dia punya 100.000 karyawan, semua ingin mengakses internet, kebayang butuh memori berapa? Padahal memorinya hanya butuh nyatet timestamp dan dari mana mau kemana. Padahal cuma itu aja. Tapi karena ada ratusan 100.000 klien, dan satu klien bisa sampai 50, ya 20 sampai 50 get, udah firewall-nya bisa down karena terlalu banyak akses sehingga dia perlu memori yang sangat besar, dan memorinya besar dia juga harus nyari kan. Jadi pada saat ada respon dia harus cepat nyarinya. Ini ada ini ada paket datang dari internet, ngakunya ini adalah respon dari A ke B. Saya cari dulu. Wah, nggak ada. Nah, nyarinya itu kan lama banget kalau sampai jutaan entry kan. Nah, takutnya keburu time out dari servernya. Servernya udah kelamaan nunggu. Ini gimana paket yang tadi saya kirim? Diterima enggak? Kalau nggak terima, udah ganti. Dia dianggap fail. Seperti itu. Maka harus cepat firewall. Nah, inilah firewall generasi kedua, yaitu dengan menambahkan keep state di sini. Oke. Nah, firewall itu tidak hanya membatasi akses berdasarkan IP address, tapi dia juga bisa membatasi akses berdasarkan port number. Misalnya, saya ingin membatasi hanya web browser aja. Ya, berarti kita hapus dulu IPv delete 1000 seperti ini. Nah, soalnya kalau dengan rule seperti ini, berarti dari klien dia bisa web browser, dia juga bisa ngeping, ping 192.168.1.101 bisa ngeping dia ini. Nah, kita nggak pingin, nggak boleh ngeping, cuma boleh web browser aja. Oke, kita coba hapus dulu.
Hapus ya. Sekarang IPv at 1000 seperti ini. Sekarang kita tambahin. Hanya boleh port 80. Karena HTTP port 80 kan. Oops. Oh ya. Bukan allow IP, tapi allow TCP. Ini. Sesuai dengan contoh di sini. Allow TCP, bukan allow IP. Oke. Coba lihat sekarang. Nah, sekarang udah. Allow TCP dari klien kemanapun sepanjang dia port 80 boleh. Dan catat. Oke, kita coba sekarang. Kita coba buka web browser. Enter. Masih bisa buka web browser. Maksudnya membuka website di server. Kalau ngeping gimana? Kita coba ping ke server. Nah, bisa. RTO dia. Jadi sekarang kita bisa membatasi, dengan menggunakan firewall, kita bisa membatasi akses, tidak hanya berdasarkan IP address, tapi juga bisa berdasarkan port number. Oke, apalagi MAC address bisa nggak? Bisa. Cuma ingat, ini adalah router. MAC address berubah dia kan. MAC address setiap kali satu paket lewat sebuah router, MAC address kan diubah sama dia. Jadi jarang orang memasang firewall berdasarkan MAC address. Oke, ini untuk yang firewall generasi kedua. Apakah ada generasi ketiga? Ada. Nah, generasi ketiga, dia sebenarnya expand dari generasi kedua. Tapi ingat, kalau dari generasi kedua, dia bisa memfilter berdasarkan MAC address, bisa memfilter berdasarkan IP address, bisa memfilter berdasarkan protokol, mau TCP, UDP, dan kemudian juga bisa membatasi berdasarkan port number. Jadi beberapa aplikasi saja yang boleh, kayak misalnya, oh cuma boleh web browser, oh cuma boleh email, seperti itu misalnya. Nah, cuma masalahnya, kita tidak bisa mengakses sampai, memfilter sampai ke payloadnya, ke aplikasi nggak bisa kita. Nah, untuk bisa mengecek sampai ke aplikasi, di sanalah ada firewall generasi ketiga. Oke, kayak gini. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah apa? Transport, aplikasi. Ini port numbernya. Kemudian di sini adalah network. Dan di sini adalah physical. Ini klien, ini router, dan di sini adalah server. Physical, network, transport, dan app. Ini portnya, seperti ini contohnya. Nah, kalau tadi kita masang firewall di router kan, nah router secara standar dia hanya bisa buka sampai ke layer IP. Jadi dia hanya bisa ngecek sampai ke ke layer transport. Maksimal dia mentok-mentoknya hanya bisa mengakses, memfilter sampai ke port number.
Oh, ini ada paket buat port number 25. Boleh enggak? Oh, enggak boleh. Nggak, berarti nggak boleh lewat. Deny. Nah, masalahnya adalah misalnya kita sudah bikin suatu rule, boleh dari 112 ke 101 gitu. Nah, dengan model seperti ini, berarti kita apapun paketnya, sepanjang berasal dari 112 dan tujuannya adalah 101, boleh lewat. Kita nggak peduli isi paketnya apa. Nah, masalahnya, sebagian besar cyber attack itu berasal dari klien. Dan kliennya tidak sadar bahwa dia melakukan cyber attack. Kok bisa nggak sadar? Ya, itu bisa terjadi karena malware. Nah, di klien, aplikasinya itu sudah terinfeksi oleh malware. Sehingga payload yang dikirimkan di sini, kirim ke bawah, kirim ke bawah lagi, kirim ke bawah lagi, sampai di router, di firewall kan nggak bisa ngecek kan. Isi di sini kan dia nggak bisa ngecek. Dia cuma bisa ngecek IP address-nya berapa, TCP atau UDP, port number berapa, udah. Dia nggak ngecek sampai ke payloadnya. Nah, takutnya payloadnya isinya malware. Padahal sudah kita allow. Oke, dari klien boleh ke server. Ah, itu fatal banget. Nah, makanya kita butuh yang namanya next firewall generasi 3. Atau orang sering menyebutnya dengan NG firewall atau next generation firewall. Nah, di next generation firewall, dia buka sampai payloadnya. Jadi paket datanya, paketnya itu, payloadnya itu, paket di aplikasinya dibuka sama dia dan dicek. Aman enggak nih? Gitu. Nah, makanya NG Firewall itu sebenarnya firewall generasi kedua yang ditambah dengan anti malware. Anti malware itu berarti mencakup antivirus, anti trojan, anti worm, dan lain-lainnya. Yang penting paketnya aman nggak nih? Gitu. Isi paketnya itu. Nah, makanya di konsep next generation firewall kita mengenal ada yang namanya zero trust. Kenapa zero trust? Karena meskipun paketnya berasal dari 112, kita nggak bisa percaya begitu saja bahwa paketnya aman. Harus kita buka, kita periksa. Nah, itu disebut konsep zero trust. Jadi meskipun di rule-nya sudah kita tanamkan, dari klien 112 boleh ya ke 101 ke server. Itu dia percaya berarti kan. Percaya aja isinya, isi paketnya apa. Yang penting dari sini mau ke sini. Tapi di zero trust diperiksa dulu sama dia. Isinya apa nih? Aman enggak ya? Nah, makanya untuk bisa mengecek aman enggaknya, kita tambahkan yang namanya anti malware. Nah, challenge terberat dari next generation firewall ada dua. Yang pertama adalah speed. Ingat, kecepatan paket itu bisa sampai ratusan megabit per second atau ratusan atau puluhan ribu paket
per detik. Sanggup nggak next generation firewall-nya untuk bukain semua paket itu? Dan ingat, payload itu nggak cuma di satu paket kan? Payloadnya itu bisa dipecah menjadi beberapa paket. Jadi firewall-nya buka dulu paket pertama, wah belum komplit nih. Oke, saya simpan dulu. Paket kedua buka lagi, sambungin. Paket ketiga buka lagi, sambungin. Paket keempat, oke, ini udah selesai, sambungin. Nah, setelah lengkap paketnya, baru kita lempar ke anti malware. Ini paketnya aman enggak? Anti malware harus ngecek kan, harus cepat dia ngeceknya. Oh aman, signaturnya nggak ada di daftar saya. Gitu. Oke, berarti paket yang tadi 1, 2, 3, 4 lewat, boleh lewat seperti itu. Maka challenge pertama dari National Firewall adalah speed. Dia harus bisa cepat untuk memeriksa paket. Oke. Challenge kedua adalah memori. Tadi dia harus buka paket bisa sampai 4, kadang bisa sampai 8. Hanya untuk mendapatkan seluruh paket secara lengkap, dan kemudian baru bisa kita periksa ke anti malware. Nah, bisa dia membutuhkan memori yang sangat besar. Jadi speed, memori, nah baru sekarang ada challenge ketiga. Ini yang paling nggak ada solusinya. Kalau speed sama memori ada solusinya, yaitu menggunakan komputer yang sangat cepat dan memorinya cukup besar. Nah, kendala yang ketiga itu nggak ada solusinya, yaitu kendalanya kalau klien sama server menggunakan HTTPS. HTTPS itu adalah transaksi klien dengan server. Jadi klien pertama dia akan request public key ke server, kemudian server ngirim challenge word, di-encrypt, kirim ke server, oke, berarti enkripsi sudah bisa ya. Selanjutnya, seluruh data di payloadnya itu akan dienkripsi. Berarti pada saat si next generation firewall itu bukain paket, dia nggak ngerti karena isi paketnya terenkripsi. Dan dia nggak punya key-nya buat menerjemahkan paket tersebut. Karena untuk dia bisa membuka atau membaca isi paket itu, dia perlu private key. Dan private key hanya disimpan oleh server. Klien cuma kebagian public key. Public key hanya bisa dipakai buat enkripsi, nggak bisa untuk decrypt. Private key yang kita gunakan untuk decrypt, untuk menerjemahkan transaksi dari klien. Nah, makanya kalau klien server menggunakan HTTPS, udah bubar. NG Firewall nggak bisa kerja. Nah, ada workaround-nya, jadi maksudnya ya kita cuma solusinya rada sulit untuk diaplikasikan, yaitu pada saat si klien ini minta public key ke server, public key-nya disimpan oleh NG Firewall. Sehingga sekarang dari klien ke NG Firewall, jadi sini sudah bukan router lagi, tapi sudah jadi NG Firewall. Nah, dari klien ke NG Firewall, itu ada enkripsi sendiri,
Jadi NG Firewall-nya ngasih, kalau mau encrypt ke server X, ini public key-nya ya. Jadi public key-nya bukan berasal dari server, tapi berasal dari klien. Berasal dari NG Firewall. Jadi NG Firewall yang ngasih public key-nya atau sertifikatnya. Nah, cuma klien di web browser kan nolak pasti web browsernya. Saya mau ngakses Google. Kok ini yang ngasih sertifikat dari NG Firewall? Nah, defaultnya ditolak. Tapi kita bisa ngasih tahu ke web browser, udah enggak apa-apa, pakai aja sertifikat ini aman. Boleh. Jadi kita tanamkan sertifikat atau public key dari NG Firewall ke klien. Sehingga nanti klien tiap kali mau mengakses Google misalnya, dia pakai sertifikat itu. Padahal sertifikatnya berasal dari NG Firewall. Nah, sekarang setiap transaksi dari klien bisa dibuka oleh NG Firewall. Dan kemudian di encrypt lagi setelah yakin datanya aman, nggak ada malware, di encrypt lagi NG Firewall, baru dikirimkan ke Google. Jadi ada 2 buah enkripsi di sini. Itu NG Firewall atau Firewall generasi ketiga. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Nanti silakan teman-teman untuk mencoba sendiri untuk firewall-nya, baik untuk firewall generasi pertama, firewall generasi kedua. Nah, cuma generasi ketiga kita nggak bisa demokan karena ada sih ini ya, ada virtual machine-nya dari Palo Alto, karena kita juga kebetulan ada kerjasama dengan Palo Alto, cuma lisensinya itu hanya boleh untuk training, tidak untuk di kelas, belum dikasih izin untuk di kelas. Jadi makanya yang NG Firewall itu belum bisa kita demokan di sini. Tapi konsepnya adalah seperti ini. Dia ngecek sampai ke layer aplikasi. Jadi aplikasi payloadnya itu dibuka sama dia ngecek, oh aman. Dibuka lagi, oh ini nggak aman. Nah, aman nggak aman itu menggunakan anti malware-nya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Nanti rekamannya saya share di grup. Saya upload ke YouTube dan kemudian linknya saya share ke grup. Dan jika ada pertanyaan, silakan nanti diajukan di grup. Oke, selamat sore dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih ini ya, belum libur kan ya? 2 minggu lagi baru libur. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Makasih. Sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.